Film dibuka di negara Timur Tengah. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang diketahui bernama Rana. Rana adalah agen elit khusus yang berasal dari negara Bangladesh. Ia ditugaskan untuk menyelamatkan seorang agen yang ditangkap oleh seorang ketua mafia yang diketahui berasal dari Amerika. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, Rana langsung beraksi, membantai semua pengawal yang berjaga di luar. Setelah berhasil meratakan semua pengawal di luar, Rana lanjut membrutal, membantai semua pengawal yang berjaga di dalam markas. Sementara di lantai atas, ketua mafia yang diketahui bernama Tony, tampak meremehkan kemampuan Rana. Ia yakin kalau Rana akan tewas dibantai semua anak buahnya sebelum ia sampai ke lantai atas. Namun dugaan Tony ternyata salah, karena Rana mampu menghabisi mereka semua, walaupun hanya seorang diri saja. Dan sebentar lagi, Rana akan sampai ke lantai atas, untuk membantai si ketua mafia. Tony yang menyadari akan hal itu, ia lantas menugaskan tangan kanannya, untuk membunuh Sandra. Lalu meledakkan markas tersebut, menggunakan bom waktu. Kemudian, Tony dan tangan kanannya, bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Rana masih terus membrutal, membantai para anak buah Tony yang masih tersisa. Setelah berhasil membasmi mereka semua, Rana langsung naik ke lantai atas, untuk menyelamatkan Sandra. Namun sayangnya, Rana terlambat, karena si Sandra sudah tewas dihabisi. Akan tetapi, Rana tetap berusaha mengeluarkan mayat Sandra, sebelum markas itu hangus meledak. Adegan berpindah pada seminggu kemudian, di mana kita akan dibawa ke Las Vegas. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Roman Ross, yang merupakan seorang ketua mafia. Ternyata Roman Ross adalah saudara kandung Tony, yaitu si ketua mafia, yang diburu oleh Rana. Roman menemui Tony, guna membahas bisnis mereka berdua, yang bergerak di bidang senjata ilegal. Bahkan sekarang, mereka sedang mengembangkan sebuah proyek besar, yaitu sebuah senjata super canggih, yang melebihi kekuatan senjata nuklir. Apabila senjata tersebut rampung dibuat, diprediksi akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Adegan berpindah di Amerika, lalu kita akan diperkenalkan dengan ketua CIA bernama Ryan, dan juga tangan kanannya bernama Jack. Mereka sedang membahas misi untuk meringkus Roman dan Tony, mafia bersaudara yang berbisnis senjata ilegal. Termasuk sebuah proyek senjata super canggih, yang melampaui kekuatan senjata nuklir, yang sebentar lagi akan rampung. Apabila senjata super canggih tersebut rampung, maka Perang Dunia Ketiga, berpotensi besar akan terjadi. Akan tetapi, sampai saat ini, CIA masih kesulitan dalam melacak markas operasi dua bersaudara tersebut. Roman Ross on the ground ASAP. Adegan berpindah ke Jarod, yaitu mantan tangan kanan Roman. Ia terlihat sedang berpesta narkoboy, ditemani 3 orang gadis seksai. Dan tanpa ia sadari, Ryan dan Jack muncul, berniat menangkap Jarod untuk diinterogasi. Akan tetapi, Jarod yang sudah dalam posisi terkepung, masih berusaha untuk melarikan diri, hingga sampai ke atap gedung. Namun pada akhirnya, Ryan dan juga Jack, berhasil membuat posisi Jarod terpojok. Jack meminta Jarod untuk tenang, karena Jack hanya membutuhkan info terkait markas pembuatan senjata canggih milik mantan bos Jarod yaitu Roman. Setelah informasi itu ia dapatkan, maka Jack dan Ryan berjanji tidak akan pernah mengusik Jarod lagi. Namun Jarod tetap menolak bekerja sama, dan malah berusaha menyerang Jack, sehingga baku hantam pun tak bisa dihindari lagi. Sialnya, Jack tak sengaja menjatuhkan Jarod, hingga membuatnya tewas seketika. Padahal hanya Jarod saja, yang mengetahui terkait markas Roman, tempat produksi senjata super canggih tersebut. Jack lantas menyarankan kepada Ryan, agar CIA menggunakan jasa Rana, yaitu agen elit khusus dari Bangladesh. Mengingat, Rana pernah berhasil melacak markas Tony, yaitu adik kandung Roman. Adegan berpindah ke Rana, yang sedang melayat makam orang tuanya.
Tak lama berselang, Rana mendapat pesan dari sang atasan, yang memintanya datang ke markas elit khusus. Sesampainya di markas tersebut, Rana bertemu dengan Ryan, yaitu si ketua CIA, yang sudah menunggunya dari tadi. Tanpa membuang waktu lagi, Ryan langsung menjelaskan, tujuannya ingin bertemu Rana. CIA ingin memakai jasa Rana, untuk meringkus ketua mafia bersaudara, yaitu Roman dan Tony. They've been selling their weapons in his size. Dan tujuan utama dari misi ini adalah, menggagalkan proyek senjata super canggih mereka, yang sebentar lagi akan rampung. Apabila senjata super canggih tersebut rampung, maka perang dunia ketiga akan terjadi. CIA yakin kalau Rana, adalah agen yang tepat, untuk mengemban misi ini. Mengingat, Rana pernah berhasil melacak markas Tony, dan bahkan, membantai sebagian besar anak buahnya. Rana pun setuju menerima misi ini, tentunya dengan izin dari atasannya. Sang atasan pun mengizinkan, asalkan setelah misi selesai, Rana harus kembali ke Bangladesh. Dan hari itu juga, Ryan memboyong Rana ke Amerika, menggunakan kapal laut. Di dalam kapal tersebut, Rana berkenalan dengan Jack, yaitu wakil ketua CIA. Jack pun langsung menjelaskan, kalau dalam misi sulit ini, Rana tidak bergerak sendiri. Ia akan dibantu oleh seorang agen, yang berasal dari Pakistan, yang diketahui bernama Fatima. Jack mengatakan, kalau ia baru saja mendapat informasi, bahwa malam ini, Roman akan melaksanakan, sebuah acara pelelangan barang antik. Jack menyarankan kepada Rana dan Fatima, untuk memulai misi ini, dengan menghadiri acara pelelangan tersebut. That's on our behalf. Singkat cerita, Rana tiba di Amerika, dan ia langsung diantar, menuju ke rumah persembunyian. Lalu di keesokan harinya, Rana menjemput Fatima di bandara. Kemudian, mereka langsung meluncur ke rumah persembunyian, guna mengatur strategi misi mereka. How are you? Singkat cerita, Rana dan Fatima, menghadiri acara pelelangan tersebut. Mereka berdua sengaja menyamar, sebagai pasangan kekasih kaya raya, guna mengelabui para anak buah Roman. Tak lama berselang, Roman pun muncul, memberi kata sambutan kepada para tamunya, yang merupakan dari kaum elit kaya raya. Singkat cerita, acara pelelangan pun selesai. Kemudian secara mengendap, Rana mencoba menyusup ke dalam ruangan Roman. Namun sialnya, Rana dipergoki anak buah Roman, yang menodongnya dari arah belakang. Kemudian, Rana dibawa menghadap Roman. Tak lama setelah itu, Rana disuntikan cairan bius, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Saat tersadar, Rana sudah dalam keadaan terikat. Sedangkan Fatima, ternyata sudah berhasil ditangkap. Kemudian, Roman menyuruh pacarnya, menginterogasi Fatima di dalam sebuah ruangan. Sedangkan Rana, Roman sendiri yang akan menanganinya. Roman lantas memaksa Rana mengatakan, siapa orang yang mengutusnya. Namun Rana memilih bungkam, sehingga membuat Roman kesal. Sedangkan Fatima, berhasil meloloskan diri, dengan menghajar bodyguard pacar Roman. Dan di waktu yang bersamaan, Rana juga berhasil meloloskan diri, dan berlari menuju ke garasi. Kemudian, Rana membawa Fatima kabur, menggunakan motor kesayangan Roman. Hingga pada akhirnya, Rana dan Fatima, berhasil melarikan diri dari markas Roman. Singkat cerita, Rana dan Fatima, tiba di rumah persembunyian mereka. Kemudian, mereka berdua, kembali menyusun strategi baru, untuk meringkus Roman dan Tony. Terutama sekali, menggagalkan proyek senjata super canggih mereka, yang sebentar lagi akan rampung dibuat. Ternyata motor Roman yang dicuri oleh Rana, telah dipasangi sebuah alat GPS. Sehingga semua anak buah Roman, berhasil menemukan keberadaan Rana dan Fatima. Mereka lantas mengepung rumah persembunyian tersebut, dari segala arah. Namun salah seorang dari mereka, tak sengaja menginjak ranjau, yang terpasang di halaman rumah tersebut. Ledakan tersebut didengar oleh Rana, sehingga ia dan Fatima, bergegas melakukan perlawanan.
sehingga baku tembak pun tidak bisa dihindari lagi. Hingga pada suatu kesempatan, Rana berduel dengan tukang pukul Roman. Namun pada akhirnya, Rana berhasil menghabisi si tukang pukul. Seorang sniper berusaha membidik Rana, namun berhasil digagalkan oleh Jack. Setelah mereka semua berhasil diratakan, Jack CS kembali mengatur strategi baru untuk misi mereka. Fatima lantas mengatakan, kalau ia sempat mendengar Roman, yang akan melakukan pertemuan di sebuah kasino. Yaitu dengan seseorang yang mensponsori proyek senjata Roman. Yang mana Fatima mengetahui alamat kasino tersebut. Mendengar hal itu, Jack pun langsung menyusun rencana untuk menyerbu Roman di kasino tersebut. Beralih ke Roman, yang ditemui oleh Thomas, yaitu putra sematawayangnya. Thomas meminta izin kepada si ayah, agar dirinya saja yang melakukan pertemuan di kasino besok malam. Awalnya Roman enggan mengizinkan Thomas menggantikan dirinya dalam pertemuan tersebut. Mengingat, itu adalah pertemuan yang sangat penting. Namun di sisi lain, pertemuan ini adalah kesempatan yang baik. Agar Thomas bisa mempelajari seluk-beluk bisnis milik Roman, yang memang nantinya akan Roman wariskan kepada si anak. Sehingga pada akhirnya, Roman mengizinkan si anak menggantikan dirinya dalam pertemuan tersebut. Namun untuk berjaga-jaga, Roman akan menugaskan adiknya yaitu Tony, untuk mendampingi Thomas dalam pertemuan itu nanti. Malam pun tiba, Thomas dan kelompoknya sudah berada di kasino tersebut. Sedangkan Fatima dan Rana juga sudah berada di dalam kasino tersebut dengan menyamar sebagai penari dan pelanggan. Singkat waktu, Thomas pun memulai transaksi bersama ketua mafia dari Rusia. Namun ketika transaksi baru saja dimulai, Rana pun langsung membrutal, sehingga terjadilah aksi baku tembak. Dan di waktu yang bersamaan, Ryan dan Jack muncul membantu Rana. Pada suatu kesempatan, Rana berhasil menembak Thomas, hingga membuatnya tumbang dan sekarat. Sedangkan si paman yaitu Tony, memilih melarikan diri dari kasino tersebut. Kemudian si tangan kanan, bergegas membawa Thomas pergi. Dan di waktu yang bersamaan, Rana berusaha memburu mobil Thomas, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sementara di dalam kasino, Jack CS masih terlibat baku hantam, dengan kelompok Roman yang masih tersisa. Bahkan, Jack harus berduel dengan tukang pukul Roman yang ternyata lumayan tangguh. Namun Jack yang seorang agen terlatih, tentu mampu membantai si tukang pukul tersebut. Jack juga berhasil melumpuhkan pacar Roman. Kemudian, ia memaksa pacar Roman memberitahu alamat markas produksi senjata super canggih tersebut. Pacar Roman yang tidak ingin mati, dengan terpaksa menuruti keinginan Jack. Sementara itu, Rana gagal mengejar mobil Thomas, akibat terjebak kereta api yang melintas. Sedangkan Thomas sendiri, akhirnya tewas akibat kehabisan darah. Mengetahui putra sematawayangnya tewas, tentu Roman sangat sedih, dan bercampur murka. Bukan hanya kepada Rana, agen khusus yang telah menghabisi putranya. Tetapi Roman juga murka kepada adiknya yaitu Tony, yang justru malah melarikan diri, dan meninggalkan anak Roman yang sekarat. Roman menugaskan si tangan kanan, untuk melanjutkan proyek besar mereka, yaitu senjata yang berteknologi tinggi. Sementara semua kekacauan ini, Roman sendiri yang akan turun tangan, untuk membereskan semuanya. Son, what's ahead? Lalu di keesokan harinya, Rana mendapat sebuah info penting. Terkait alamat seorang profesor, yang bertugas merakit senjata canggih tersebut. Yang mana profesor tersebut, berasal dari Bangladesh. Tanpa membuang waktu lagi, Rana langsung mendatangi si profesor, yang menetap di sebuah area bendungan. Singkat cerita, Rana bertemu langsung dengan si profesor. Ketika terus didesak, si profesor pun akhirnya mengaku. Kalau uanglah alasan si profesor, bersedia merakit senjata super canggih, milik Roman Ross tersebut.
Rana lantas mengancam, akan menghabisi si profesor, apabila ia menolak memberitahu, di mana letak senjata tersebut. Si profesor yang tidak ingin mati sia-sia, akhirnya bersedia mengantar Rana, ke laboratoriumnya yang berada di tengah gurun. Singkat cerita, Rana dan si profesor, tiba di lab tersebut. Namun saat akan masuk ke dalam, mereka malah dicegat, para anak buah Roman yang bersenjata. Kemudian, mereka berdua dikurung di sebuah ruangan, yang terdapat sebuah monitor, yang sudah terhubung langsung kepada Roman. Bahkan ternyata, Fatima juga sudah berhasil mereka tangkap. Roman mengatakan kepada Rana, kalau niatnya menghabisi Rana dan Fatima, bukanlah karena kedua agen tersebut, telah mengusik bisnis senjatanya. Tujuan utama Roman menghabisi Rana dan Fatima, motifnya tak lain untuk balas dendam, atas kematian anaknya yaitu Thomas. Ternyata, si profesor sengaja menjebak Rana, agar mendatangi laboratorium tersebut, atas perintah dari Roman Ross. Namun tanpa Roman dan si profesor sadari, kalau sebelumnya, Rana sudah menghubungi pasukan CIA, untuk melindungi Rana. Hingga tak lama kemudian, pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Jack, muncul untuk menyerbu laboratorium tersebut. Satu persatu penjaga di luar, berhasil dibantai oleh pasukan Jack. Si tangan kanan lantas bergegas, membawa si profesor ke ruang aman. Sementara Rana dan Fatima, dibawa ke ruangan lain, untuk segera dieksekusi. Namun di tengah perjalanan, Rana berhasil menghabisi si pengawal. Dan di balik itu, Jack terus membrutal, menghabisi kelompok Roman yang masih tersisa. Rana lantas menyuruh Fatima, bersembunyi ke tempat yang aman, sedangkan dirinya, akan berusaha menghabisi tangan kanan Roman. Di tengah duel yang semakin sengit, si tangan kanan memilih mundur, guna menyelamatkan si profesor. Kemudian, Rana mengarah ke lantai atas. Karena ternyata, di sanalah Roman berada. Sesampainya di lantai atas, Rana sempat terluka dan tumbang, diserang oleh bodyguard Roman, yang secara mendadak. Kemudian Roman datang, dan berniat menghabisi Rana. Untung saja Jack muncul tepat waktu, dan akhirnya berduel dengan Roman. Namun di tengah duel, Roman mengatakan kepada Jack, kalau tempat ini, sebentar lagi akan meledak, karena sudah ia pasangi bom waktu. Sehingga Jack terpaksa menunda duel, dan bergegas menonaktifkan bom tersebut. Rana yang sudah semakin membaik, langsung turun tangan, menggantikan posisi Jack, yaitu berduel dengan Roman. Namun di tengah duel, Fatima malah muncul, berniat untuk menolong Rana. Sehingga pada akhirnya, Fatima lah yang akhirnya tewas, dihabisi oleh Roman. Rana yang murka, ia pun lantas bangkit, dan langsung membantai Roman. Pada akhirnya, Roman pun tewas, sedangkan si profesor, telah berhasil melarikan diri. Sementara Jack sendiri, sudah berhasil menonaktifkan bom waktu tersebut. Adegan berpindah pada 6 bulan kemudian, lalu kita dibawa ke sebuah dojo, yang terletak di negara Cina. Terlihat 2 orang petarung, sedang beraksi di dojo tersebut. Ryan yang berada di antara para penonton, tampak begitu fokus, memperhatikan kedua petarung tersebut. Setelah pertarungan selesai, Ryan lantas menemui si pemilik dojo, meminta izin untuk merekrut kedua petarung handal tersebut. Ryan ingin memakai jasa kedua petarung ini, dalam misi memburu si profesor, dan juga Tony, yaitu adik almarhum Roman. Karena diketahui, Tony dan juga si profesor, bersembunyi di pegunungan Himalaya. Untuk melanjutkan proyek besar mereka, yaitu meracik senjata, yang memiliki kekuatan, melebihi kekuatan senjata nuklir. Dalam misi memburu Tony dan si profesor, CIA kembali merekrut Rana, yaitu agen elit khusus dari Bangladesh, untuk mendampingi kedua petarung handal, yang berasal dari Cina. Setelah persiapan selesai, Rana dan kedua petarung tersebut, terlihat sedang berancang-ancang, untuk menyusup ke pegunungan Himalaya. Markas di mana Tony dan si profesor, tengah meracik senjata super canggih tersebut. Lalu film pun selesai.